Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam pertemuan kita yang terakhir secara online pada pertemuan yang ke-13. Ini berarti terakhir. Minggu depan antum dan antuna sudah mulai UAS. Nah, jadi tetap jaga semangatnya. Nanti setelah UAS akan ada lagi pertemuan secara offline ketika antum sudah sampai di pondok selesai karantina. Nanti ada, ya walaupun 1 minggu atau 2 minggu, pertemuan secara offline melanjutkan beberapa pelajaran yang materinya belum selesai. Nah, untuk akhlak kita secara online kita hanya bisa menyelesaikan sampai adab yang ketiga, yaitu tawadhu. Tidak mengapa, karena keterbatasan yang ada, ya tidak mengapa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada halaman 32 tentang asar yang diriwayatkan dari para sahabat dan juga para salafus saleh. Nah, terakhir kita sudah sampai dari Fudail bin Iyad annahu qala, beliau mengatakan innallaha ta'ala yuhibbu, sesungguhnya Allah itu menyukai, mencintai orang al-alim al-mutawaddi, orang yang berilmu lagi mutawaddi, tawadhu, dia tidak sombong, tidak bangga dengan ilmunya. Wa yubghidu al-alim al-jabbar, dan Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang berilmu tapi dia jabbar, yaitu sombong. Wa man tawadda'a lillahi warasahallahu al-hikmah, maka barang siapa yang bertawadhu kepada Allah karena Allah SWT, maka Allah akan memberikan kepadanya, mewariskan kepadanya hikmah. Hikmah dalam artian ya pikirannya jadi cerdas, kemudian dapat melihat segala sesuatu, segala permasalahan dari berbagai sudut pandang. Itu namanya hikmah. Kemudian dari Masruq bahwasanya beliau mengatakan kafa bil mar'i ilman ayakhsallaha wa kafa bil mar'i jahlan ayyujaba bi ilmihi. Nah, cukuplah seseorang itu disebut orang yang berilmu, atau cukuplah bagi seseorang itu ilmu, ayakhsallah, yang ilmu tersebut membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bil mar'i jahlan, dan cukuplah seseorang itu disebut bodoh karena dia takjub, dia bangga dengan ilmu yang dia miliki. Orang yang takjub, yang bangga dengan ilmu yang dia miliki, maka hakikatnya dia bukan orang yang berilmu, tapi dia adalah orang yang jahil. Fal wajib ala thalibil ilmi ayalzamu sifat at-tawadhu, maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk menetapkan, mewajibkan kepada dirinya sifat tawadhu ini. Wa yahdara al-ijab wal fakhra bima atahu Allah min ilmin, dan yahdar, waspada. Setiap penuntut ilmu itu harus waspada dari sifat ijab, dari sifat ujub. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, beliau mengatakan Lau lam tudnibu la khasyaitu alaikum akbar min dalika. Beliau mengatakan gimana? Kalau seandainya kalian itu tidak melakukan maksiat, tidak melakukan perbuatan dosa, akan tetapi aku takut, la khasyaitum akbar min dalik, aku takut atas kalian sesuatu perkara yang lebih besar dari dosa itu. Apa itu? Al-ujub, bangga. Dia tidak melakukan maksiat, tidak melakukan misalnya kezaliman, tapi dia melakukan ujub, bangga dengan amalan solehnya, bangga dengan ibadahnya, bangga dengan ilmunya. Itu semua itu berbahaya.
wal fakhr ya sama sombong, bima atahullahu min ilmin, dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya berupa ilmu. Kamayan bagi alaihi ay'arifa qadra nafsihi. Nah, sebagaimana selayaknya bagi para penuntut ilmu untuk mengetahui kadar kemampuan dirinya. Nah, harus sadar diri. Ilmunya tuh hanya sedikit dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa annahu la yazalu taliban lil ilmi mahma ta'ammaqa fi talabihi. Nah, dan bahwasanya seharusnya dia la yazalu senantiasa menjadi seorang penuntut ilmi selama dia ta'ammaqa fi talabihi, mendalami dalam pencarian ilmu tersebut. Kalau dia benar-benar mencari, menuntut ilmu, niscaya dia akan terus menuntut ilmu, mencari ilmu, karena ilmu itu tidak ada batasnya. Fala yadunnu nafsahu annahu sara 'aliman fayaktafi. Maka jangan kira dirinya itu telah menjadi seorang yang berilmu, fayaktafi, kemudian dia mencukupkan diri, tidak menuntut ilmu lagi, wa yatafaqa an talibil ilmi, dan dia berhenti menuntut ilmu, wa yatasaddarul majalis mutabahyan bi ilmihi, kemudian dia duduk di depan, yatasaddar, duduk di depan majelis-majelis mutabahyan bi ilmi, dengan memamerkan ilmu yang dia punya. Jadi dia ngisi kajian atau ngisi majelis ilmu, mutabahyan bi ilmihi, dia mutabahyan, memamerkan ilmu yang dia miliki. Ujub, tidak boleh. Muta'aliyan ala ikhwanihi, dan dia merasa lebih tinggi derajatnya, lebih mulia dari ikhwanihi, dari kawan-kawan sebayanya. Muhtaqiran li'amatin nasi bida'wa annahum juhal muhtajun li ilmihi, dan dia muhtaqarun, meremehkan amatin nas, manusia secara umum, dengan dakwaan, dengan prasangka bahwasanya mereka itu, manusia itu, selain dirinya itu adalah juhal, orang-orang yang bodoh, muhtajun li ilmihi, yang mereka itu butuh kepada ilmu yang dia miliki. Ini tidak boleh. Jadi jangan sampai seseorang baru menuntut ilmu, baru jadi santri, lulus baru 3 tahun atau 4 tahun, kemudian dia mutabahyan, memamerkan ilmunya, dia tidak menuntut ilmu lagi, berhenti menuntut ilmu, kemudian malah dia meremehkan manusia dan sebagainya. Itu adalah termasuk ke dalam perbuatan ujub, dan itu lebih besar, kata Rasul, lebih besar daripada dosa. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, man alamatis sa'adah wal falah annal abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadu'ihi wa rahmatihi. Dan di antara tanda-tanda alamat sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan, wal falah, annal abda, bahwasanya seorang hamba ketika dia bertambah ilmunya, bertambah pula ketawaduannya dan rahmat, kelemah lembutannya. Wa kullama zida fi amalihi zida fi khawfihi wa hadarihi. Dan ketika amalannya bertambah soleh, bertambah ikhlas dalam beramal, maka bertambah pula ketakutannya kepada Allah dan kewaspadaannya dari perbuatan dosa-dosa. Nah, kemudian wa alamatis syaqawah, dan di antara tanda-tanda kesengsaraan, bahwasanya ketika bertambah ilmu, zida fi kibrihi wa tihihi, maka bertambah pula dia tambah sombong dan tih. Apa itu tih? Tih itu angkuh ya. Dia tambah sombong dan tambah angkuh. Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak gelarnya, dia makin sombong dan makin angkuh, makin meremehkan manusia yang lain. Wa kullama zida fi amalihi zida fi fakhrihi wa ihtiqarin nasi wa husni dhannihi
binafsihi. Nah, dan setiap kali dia bertambah amalannya makin banyak, maka bertambah pula fakhr, kesombongannya, kebanggaannya, makin bangga dia, wahtiqarihi linnas, dan dia semakin meremehkan manusia, wa husnudon bi nafsihi, dan dia berhusnudon dengan dirinya, bahwasanya dirinya itu baik, lebih baik daripada manusia, dan ini tidak dibenarkan. Kemudian selanjutnya dari Imam Abu Bakar Al-Ajurri dalam hadisnya tentang, atau dalam pembahasannya tentang akhlakul alim wal muta'allim, akhlak seorang yang guru dan penuntut ilmu. Idza nasarallahu lahu dzikra indal mu'minina annahu min ahlil ilmi. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala menyebarkan dzikra indal mu'minin, menyebarkan baginya dzikr, itu penyebutan namanya di antara orang-orang mukmin, bahwasanya dia adalah termasuk orang yang ahli ilmu. Jadi misalnya ada seseorang, dia sudah belajar ilmu, sudah lama, ilmunya banyak, kemudian dengan hikmah Allah sebarkan di kalangan kaum mukminin, di kalangan kaum muslimin, bahwasanya orang ini, si A ini adalah orang yang berilmu, ilmunya banyak. Nah, wahtajan nasu ila ma indahu min ilmin, dan manusia pun butuh kepada apa yang dia miliki dari ilmu-ilmu itu. Alzama nafsahu at-tawadu' lil alim wa ghairil alim, maka dia harus mewajibkan pada dirinya at-tawadu', untuk sifat tawadu', dia harus bertawadu' kepada alim, orang yang berilmu sama dengan dia, wa ghairil alim, dan juga kepada selain orang yang berilmu, kepada orang-orang awam. Fa amma tawadu'uhu liman huwa misluhu fil ilmi fa innaha mahabbatun tanbutu lahu fi qulubihim fa habbu qurbahu. Nah, adapun tawaduknya orang tersebut kepada orang yang semisalnya dalam hal ilmu, ya setara dengan dia, ilmunya sama, maka fa innaha mahabbatun, maka sehingga itu adalah kecintaan yang tanbutu lahu fi qulubihim, rasa cinta yang tumbuh di hati-hati mereka. Fa habbu qurbahu, maka mereka pun, orang-orang berilmu yang lain, ulama-ulama yang lain, mencintai atau suka dekat dengannya, senang dekat dengan orang tersebut. Wa idza ghaba anhum hannat ilaihi qulubuhum, dan ketika dia tidak ada di antara mereka, dia ghaib, entah kemana, hannat ilaihi qulubuhum, hati-hati mereka rindu kepada orang, atau mereka jadi rindu kepada orang tersebut, hannat, rindu. Wa amma tawadu'uhu lil ulama fa wajibun alaihi an idza arada al ilma. Nah, adapun tawaduknya kepada para ulama, maka wajib bagi dia ketika dia ingin mendapatkan ilmu dari alim ulama tersebut. Wa amma tawadu'uhu liman huwa dunahu fil ilmi fasarful ilmi lahu indallahi wa inda ulil albab. Nah, adapun ketika dia bertawaduk kepada orang yang di bawahnya dalam hal ilmu, ilmunya lebih rendah dari dia, dalam artian orang awam, maka itulah syaraful ilmi, fasyaraful ilmi lahu indallahi wa inda ulil albab, dan itulah kemuliaan ilmu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi orang-orang yang memiliki akal. Nah, kemudian waliya'lam talibul ilmi anna takabbur min as-sifat allati tujibu karahiyatan nas lahu wa ibti'adahum anhu, dan agar para penuntut ilmu itu mengetahui bahwasanya sombong itu merupakan sifat yang memunculkan rasa karohiyah
kebencian dari manusia kepadanya, abdi'adahum anhu, dan memunculkan apa? Ibtiad, di manusia itu menjauh dari orang tersebut. Wa anna tawadhu wa lainal janib wa rifqa yujibu mahabbatan nasi lahu wastifadatahum min ilmihi. Adapun tawadhu dan sifat lemah lembut, lin janib ramah, rifq lemah lembut, maka akan memunculkan rasa cinta manusia untuk dirinya, dan istifadatihim, dan memunculkan rasa ingin mengambil faedah, ingin mengambil ilmu dari orang tersebut. Kemudian kita tutup dengan perkataan Ali radhiyallahu anhu, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu. Maka barang siapa yang kalimatnya itu lembut, lanat itu lembut, lanat lembut, kalimatnya lembut, enak didengar, wajabat mahabbatuhu, maka cinta baginya itu wajib. Jadi wajib mencintainya, akan muncul sendiri rasa cinta dari orang lain kepada orang tersebut. Walnahtim hadisana huna biqauli syair yuhadiru man takabbara al-alim wa ijabihi binafsihi. Ya, kita tutup pembahasan kita ini dengan perkataan syair yang memperingatkan dari min takabburil alim, dari sifat sombongnya orang yang berilmu, wa ijabihi, dan sifat ujub, kepada bangga kepada dirinya. Yaitu al ilmu afatuhu al ijab wal ghadab wal malu afatuhu tabdiru wal nahab. Ilmu itu afatuhu, penyakitnya adalah al ijab wal ghadab, ujub dan rasa marah. Adapun harta wal mal, penyakitnya adalah tabdir, boros, wan nahab. Itu perampokan. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa, apa saja yang sudah kita bahas silahkan dipraktekkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, baik ketika menuntut ilmu atau ketika kita sedang bergaul dengan orang lain, orang tua, masyarakat, dan sebagainya. Allah ta'ala alam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.